Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRNet, pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Lintas Sultra Pagi dalam sesi acara dialog luar studio langsung dari kantor imigrasi kelas 3 non TPI Kota Bau-Bau yang juga baru saja kemarin naik kelas menjadi kelas 2. Dan pendengar dimanapun berada dan pemirsa RRNet, seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat Buton khususnya ini kita ketahui banyak berdiaspora ke mana-mana, baik di Nusantara hingga juga ke luar negeri. Ada yang melakukan aktivitas untuk bekerja, juga umroh dan lain sebagainya. Tentu dengan aktivitas-aktivitas seperti itu untuk perjalanan ke luar negeri itu membutuhkan paspor. Lantas seperti apa sebenarnya pelayanan paspor di kantor imigrasi Bau-Bau dan bagaimana sebenarnya inovasi-inovasi yang dilakukan imigrasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan aturan-aturan baru apa saja yang kemudian sudah dikeluarkan dalam kaitannya dengan dokumen keimigrasian. Kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan dalam dialog kita di pagi hari ini di edisi siar 17 November 2022 dengan topik kita yakni aturan baru paspor masa berlaku 10 tahun dan visa rumah kedua. Topik itu kita akan membahasnya bersama ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Langsung saja kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Kepala Subseksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Keimigrasian Bapak Prasetya Wiratama Jaladri Sakti. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Ya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Baik. Dan juga kemudian ada analis keimigrasian ahli pertama Bapak Alwan. Selamat pagi Pak Alwan. Selamat pagi Bang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke baik. Dan juga di samping saya juga ada analis keimigrasian ahli pertama juga yakni Muhammad Nuzul Ramadan. Selamat pagi Pak Nuzul. Selamat pagi Mas Afri. Ya, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa pagi ini. Oke baik. Nampaknya ketiga narasumber kita cukup semangat untuk berbincang selama 1 jam ke depan. Kita berikan aplaus dulu terhadap narasumber kita. Ya, juga pendengar dan pemirsa RRNet juga di aula kantor imigrasi Bau-Bau juga ini nampak juga hadir Kepala Kantor Imigrasi Kota Bau-Bau Bapak Teguh Santoso. Selamat pagi Pak. Ya. Baik, dan juga para travel juga Biro Perjalanan Umroh juga ada dari warga negara Amerika yang juga sudah berada di kantor aula imigrasi Kota Bau-Bau pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun berada, dalam perbincangan kita di pagi hari ini kami juga nanti di sesi kedua membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bertanya seputar topik kita di pagi hari ini melalui line telepon di 0823 5972 2994. Kami ulangi di 0823 5972 2994. Baik Pak, sebelum kita berbincang soal aturan baru paspor masa berlaku 10 tahun, tentu juga masyarakat masih banyak juga yang bertanya nanti punya niatan untuk berjalan ke luar negeri, tentu belum paham secara utuh soal paspor ini, kemudian seperti apa sebenarnya itu imigrasi sendiri dalam memberikan pelayanan. Mungkin mengawali perbincangan kita saya ke Pak Alwan dulu. Pak Alwan, tentu ini juga masyarakat ingin tahu sebenarnya seperti apa sih pelayanan di kantor imigrasi itu, kemudian dokumen apa saja yang dikeluarkan untuk masyarakat sendiri. Baik, silakan Pak Alwan. Ya baik, selamat pagi pendengar setia radio RRI dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat beraktivitas, salam hangat dari kami semua pegawai kantor imigrasi Bau-Bau. Saya panggilnya Bang Afri aja ya. Ya, jadi Bang Afri, kantor imigrasi Bau-Bau itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor imigrasi Bau-Bau ini berdiri sejak tahun
pertengahan tahun 2014 dengan wilayah kerja meliputi Kota Bau-Bau, kemudian Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, kemudian Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, dan sebagian wilayah Kabupaten Bombana yang meliputi 6 kecamatan di Kepulauan Kabaena. Oh, cukup luas cakupan wilayah kerjanya ya. Iya. Jadi saat itu kantor awalnya di depan SMA 1 di Jalan MH Tamrin Kecamatan Mulyo, namun pada di penghujung tahun 2019 pelayanan dipindah di gedung baru. Sekarang itu alamatnya ada di Jalan Raya Palagimata, kawasan Simpang 5, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Sejak berdiri sudah 3 kali berganti kepala kantor, dan kepala kantor saat ini Bapak Teguh Santoso. Beliau itu dilantik pada tanggal 20 Januari 2020 di hampir 3 tahun. Ya, tinggal berapa bulan lagi. Banyak hal yang sudah dilakukan kantor imigrasi kelas 3 non TPI Bau-Bau di bawah naungan Bapak Teguh Santoso. Yang pertama, kami dengan keterbatasan jumlah pegawai yang hanya 21, bisa saat itu kantor baru, jadi namanya juga gedung baru, jadi banyak hal yang akan dilakukan bagaimana bisa meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan. Yang terakhir kami baru saja selesai merampungkan bagaimana kantor imigrasi mendukung layanan yang ramah HAM. Jadi di fasilitas kantor itu kami sudah mendukung bagaimana pelayanan yang mendukung tentang pemohon-pemohon saudara kita yang disabilitas. Jadi kami sudah ada parkir disabilitas, terus ada jalur khusus disabilitas, ada booth khusus pelayanan disabilitas, terus ada ruang laktasi, ada tempat bermain anak, yang mana semuanya itu dibuat untuk bagaimana ada kenyamanan para pemohon untuk mendukung kualitas pelayanan. Untuk di bagian pelayanan sendiri, di bagian pelayanan paspor dan izin tinggal serta pendaratan WNI, kemarin banyak inovasi layanan yang kami jadi unggulan kantor imigrasi kelas 3 non TPI Bau-Bau. Yang terakhir itu inovasi pelayanan sedekah. Jadi sedekah itu kepanjangan dari pelayanan sekolah komunitas desa. Jadi teknisnya itu kalau ada pemohon baik itu di perkantoran, di komunitas atau di sekolah atau di mana yang jumlahnya mencakup sekitar 20 pemohon paspor, jadi tidak perlu datang ke kantor imigrasi. Mengingat cakupan wilayah yang luas tadi, cukup komunitas tersebut bersurat ke kantor, nanti pegawai kantor imigrasi yang akan berkunjung ke komunitas, sekolah ataupun desa setempat. Kemudian di Maret tahun 2020, ya, alhamdulillah berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi saat itu, yang sedianya kantor ini adalah non TPI. Non TPI itu maksudnya adalah bukan tempat pemeriksaan imigrasi, tapi berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Imigrasi, kami ada yang namanya tempat pemeriksaan keimigrasian khusus, TPI. Jadi itu tempatnya di terminal BBM PT Pertamina. Jadi yang saat itu harusnya sedianya di Kendari, tapi berkat surat keputusan itu kami bisa melakukan pelayanan keimigrasian tentang lalu lintas kapal yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. Di bidang pengawasan orang asing sendiri, alhamdulillah sejak untuk pertama kalinya di masa jabatan Bapak Teguh Santoso selaku kepala kantor, itu untuk pertama kalinya kami merampungkan seluruh pembentukan tim pengawasan orang asing di seluruh wilayah kerja kantor imigrasi Bau-Bau. Jadi alhamdulillah di Februari tahun 2020 ini, yang kabupaten terakhir itu Kabupaten Buton Selatan. Jadi rampung semua, sudah ada jadi semua. Sudah terbentuk semua tim pengawasan orang asing, iya, benar Mas. Di bidang penindakan dan penegakan hukum keimigrasian, kami berapa kali melakukan tindakan administrasi keimigrasian, termasuk pendeportasian dan pendetensian. Kasus terakhir kemarin itu yang masalah warga negara Filipina yang di Kabupaten Muna, itu yang bersangkutan tanpa dokumen tinggal di Kabupaten Muna selama 2 tahun. Dan alhamdulillah berkat kerjasama yang baik
Timpora di Kabupaten Muna dan Timpora di Kabupaten Muna Barat itu kasus itu bisa terselesaikan dengan baik. Prestasi terakhir mungkin mengenai peningkatan kelas kantor imigrasi. Nah, itu alhamdulillah tanggal 24 November kemarin berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, kantor imigrasi Bau-Bau naik setingkat lebih tinggi menjadi kantor imigrasi kelas 2 non TPI Bau-Bau. Ini semua berkat kerjasama masyarakat Kota Bau-Bau, pemerintah setempat yang ada di wilayah kerja Bau-Bau, khususnya Pemda daerah Kota Bau-Bau, Pemda Kabupaten Buton Selatan. Dan tadi karena kan berkat rekomendasinya juga mereka, kami bisa bersurat untuk bagaimana bisa meningkatkan klasifikasi kelas tadi, yang mana tujuannya ini kalau naik kelas berarti alhamdulillah nanti bisa berdampak juga bagaimana peningkatan kualitas pelayanan di wilayah-wilayah tadi. Ya, baik. Mungkin seperti itu, baik. Pak. Baik, terima kasih Pak Alwan. Rupanya memang sudah banyak inovasi yang dilakukan imigrasi Kota Bau-Bau untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Rupanya cakupan wilayah kerjanya juga cukup luas ya, hingga ke Bumbana. Iya, 7 kabupaten. 7 kabupaten. 7 pemerintah daerah. Iya, baik. Nah, berkaitan dengan itu tentu juga masyarakat juga bertanya-tanya soal persoalan paspor. Nah, seperti apa sih tahapan-tahapan untuk kemudian masyarakat ingin melakukan perjalanan ke luar negeri, dokumen apa yang perlu disiapkan, tentu salah satunya paspor. Nah, lantas seperti apa persyaratan-persyaratan untuk mengurus paspor? Mungkin saya ke Pak Pras dulu, mungkin bisa menjelaskan soal terkait itu, Pak. Baik, terima kasih Mas Afri atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu kepada pendengar setia RRI. Selamat pagi semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu apa itu tentang keimigrasian. Keimigrasian itu adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kemudian paspor RI itu yang selanjutnya disebut dengan paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara selama jangka waktu tertentu. Nah, adapun dokumen perjalanan Republik Indonesia itu terdiri atas paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Nah, paspor sendiri terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa. Kemudian surat perjalanan laksana paspor terdiri atas surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia. Yang kedua, surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing. Dan yang ketiga adalah surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. Itu biasanya diperuntukkan untuk masyarakat sekitar perbatasan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang masa berlaku paspor 10 tahun. Dasarnya itu adalah Permen Kumham nomor 18 tahun 2022 tentang perubahan atas Permen Kumham nomor 8 tahun 2014 tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Sebenarnya sama saja ya persyaratannya untuk paspor yang baik yang 5 tahun maupun 10 tahun. Sama saja ya? Sama saja Mas. Jadi persyaratannya itu ada yang pertama itu kartu tanda penduduk elektronik, ya. Yang kedua itu kartu keluarga, yang ketiga itu akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah. Nah, untuk anak-anak itu ditambahkan dengan buku nikah orang tua, kartu tanda penduduk kedua orang tua, dan akte kelahiran anak serta kartu keluarga orang tua. Seperti itu. Kemudian untuk yang bekerja di luar negeri itu persyaratannya sama Mas dengan yang pada umumnya, kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran atau ijazah atau buku nikah, dan surat rekomendasi dari Kemenaker Mas.
yang untuk bekerja di luar negeri seperti itu. Siap. Adapun masa berlaku paspor paling lama 10 tahun itu Iya. diberlakukan semua jenis permohonan paspor biasa. Terkait biaya PNBP mengacu pada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sebesar 350.000. 350.000 Iya, ya. betul Mas. Jadi sama saja. Ya. Terus untuk pemberlakuan masa berlaku paspor itu hanya diberikan bagi warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Oh, jadi di usia 17 tahun Benar, ke atas. Mas. Kalau Jadi di bawah 17 tahun, tidak boleh. oh tidak boleh. Iya, gitu. Masa berlakunya kalau di bawah 17 tahun masih tetap Yang 5 tahun. 5 tahun. Oh, Iya. iya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, Mas. Seperti itu. Baik. Nah, pemberlakuan paspor 10 tahun ini diberlakukan sejak tanggal 12 Oktober tahun 2022, Mas. Baru saja. Iya. Iya, baik. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang aplikasi M-Paspor, Mas. Iya. Jadi kepada masyarakat pendengar RRI khususnya, apabila ingin membuat paspor, Iya. itu harus lewat aplikasi M-Paspor itu, Mas, untuk mendaftarkannya seperti itu. Jadi Ada- masyarakat yang ada di Buton Utara kalau untuk bermohon mengajukan paspor lewat aplikasi itu dulu ya. Iya, betul. Tanpa perlu lagi datang ke sini. Tetap datang ke sini, Oh, Mas. tetap datang ke Maksudnya sini. untuk penjadwalannya, Penjadwalannya. itu harus lewat M-Paspor. Adapun kalau misalkan ada kendala-kendala pada saat pendaftaran M-Paspor, Iya. itu dapat langsung datang ke kantor imigrasi. Nanti kami bantu untuk melakukan langkah selanjutnya seperti itu. Baik. Iya, Mas. Jadi memang ini bagian daripada program dalam hal untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat ya. Betul, Mas. Oke. Iya. Adapun kalau misalkan inovasi dari kantor kita itu yang tadi disebutkan oleh Saudara Alwan, itu adalah paspor sedekah. Jadi kami itu datang ke tempat-tempat itu seperti sekolah, desa, komunitas atau kantor. Iya. Jadi kita datang ke tempatnya mereka sehingga masyarakat itu tidak perlu repot-repot jauh-jauh untuk datang ke kantor imigrasi seperti itu. Baik Siap. Pak Pras, tentu juga yang menjadi pertanyaan soal aturan baru paspor masa berlaku 10 tahun. Apakah ini secara otomatis masyarakat yang sudah memiliki paspor sebelum aturan tersebut berlaku, yang kabarnya berlaku 5 tahun, apakah itu secara otomatis juga mengikut masa berlakunya dia 10 tahun, paspor yang sudah diterbitkan sebelum aturan tersebut? Oh, jadi untuk masyarakat yang sebelumnya sudah mempunyai paspor, Iya. sebelum yang 10 tahun itu tetap masih berlaku. Ya. Jadi nanti ketika dia melakukan perpanjangan paspor berikutnya, yang seperti tadi ketentuannya itu yang dia sudah umur 17 tahun ke atas atau sudah menikah, itu akan diberikan masa berlaku paspor yang 10 tahun, Mas. 10 tahun. Seperti itu, iya. Tetapi dalam sebelum dia mengurus itu memang masa berlakunya hanya sampai 5 tahun sebelum Iya, aturan tersebut. sebelumnya 5 tahun, betul. Oke, Iya. baik. Juga memang yang Pak Pras juga yang juga menjadi sering pertanyaan masyarakat kan masa berlaku paspor ini cukup lama, apalagi sekarang sampai 10 tahun. Iya. Dalam perjalanannya biasanya juga masyarakat hilang paspornya. Itu seperti apa untuk mengurusnya kembali? Baik. Apabila kepada masyarakat yang paspornya hilang, itu dapat melaporkan ke kantor polisi setempat, Ya. kemudian datang ke kantor imigrasi untuk dilakukan BAP penggantian paspor hilang, seperti itu. iya. Adapun biayanya penggantian paspor hilang itu sebesar 1.350.000, Mas. 1.350.000. Seperti itu, iya. Oke. Yang jelas tahapannya berarti melapor dulu di kepolisian. Iya, betul. Oke. Setelah itu datang kantor imigrasi untuk dilakukan BAP, setelah BAP baru dilakukan untuk proses pembuatan paspornya. Pembuatan paspor Iya. baru. Dengan melampirkan lagi dokumen-dokumen awal. Iya, Seperti betul. KTP tadi. Iya, betul. Oke, baik. Baik Pak Pras, juga dalam perbincangan kita ini kita membahas juga soal visa rumah kedua. Mungkin ini juga
tentu masih bertanya-tanya sebagian masyarakat soal visa rumah kedua ini. Apa sebenarnya yang kemudian melatar belakangi pemerintah, dalam hal ini juga kantor Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait visa rumah kedua. Mungkin Pak Nuzul bisa menjelaskan berkaitan hal itu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Afri atas kesempatannya. Kami menyapa dulu para pendengar setia RRI Kota Bau-Bau yang saat ini sedang mendengarkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Juga buat sobat imigrasi dimanapun berada. Terkait masalah second home visa, ini merupakan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi saat ini. Beberapa di antaranya seperti yang sudah kita dengarkan tadi, masa berlaku paspor yang tadinya 5 tahun, adanya kebijakan baru menjadi 10 tahun, berlaku 10 tahun. Kebijakan terbaru kedua ialah masalah visa rumah kedua atau istilahnya second home visa. Dan yang paling terbaru, latest update kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi ialah mengenai elektronik VOA, elektronik visa on arrival atau yang kita biasa kenal dengan istilah visa kunjungan saat kedatangan. Untuk saat ini izinkan kami memberikan sedikit informasi kurang lebih mengenai second home visa atau visa rumah kedua. Jadi ini merupakan visa yang diberikan, jenis izin tinggal ya, visa yang diberikan kepada warga negara asing tertentu, khususnya yang berusia lansia. Ya, untuk menghabiskan masa tuanya ke wilayah Indonesia. Dan untuk diberi catatan, tidak untuk bekerja, not for working. Ya. Jadi kan kebiasaan wisatawan mancanegara di luar sana itu ketika memasuki waktu masa usia tuanya, itu pingin merasakan liburan atau berkunjung ke luar negeri. Dan mungkin Indonesia, negara kita memanfaatkan keadaan ini karena mengingat warga negara asing mungkin suka dengan kondisi iklim di Indonesia yang tropik. Jadi dikeluarkanlah kebijakan ini. Juga didasari oleh untuk meningkatkan sektor pariwisata berkelanjutan Indonesia. Yang seperti kita tahu bersama kemarin kan sempat terkendala yang akibat pandemi ini kan, yang pandemi Corona 19 ini. Jadi dengan kebijakan ini diharapkan bisa membangun kembali dari segala sektor di negara kita, khususnya sektor pariwisata, Mas Afri. Jadi seperti itu. Baik, adapun masalah second home visa ini, jadi warga negara asing itu diizinkan untuk tinggal di Indonesia, menghabiskan masa tuanya kurang lebih sekitar 5 tahun dan juga bisa sampai 10 tahun. Jadi mereka punya waktu lebih lama untuk merasakan keadaan kondisi di Indonesia seperti apa. Jadi adapun persyaratan yang harus mereka penuhi, sebelumnya mereka harus mendaftar dulu di website imigrasi, visaonlineimigrasi.co.id dengan beberapa ketentuan seperti paspor kebangsaan mereka yang sah dan masih berlaku selama 36 tahun. Kemudian mereka diharuskan untuk memiliki proof of fund, sertifikat memiliki sejumlah dana. Di aturan kami itu sejumlah dananya sebesar 2 miliar. 2 miliar? Ya, yang harus dimiliki oleh wisatawan tersebut di rekening pribadi mereka. Ya, istilahnya ini untuk jaminan Mas ya, untuk memberi kelangsungan hidup mereka mungkin ketika berada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bersama juga, negara kita mengizinkan orang asing masuk ke negara kita juga memiliki dasar tertentu yang kami sebut sebagai selektif polisi, di mana hanya orang asing tertentu saja yang bermanfaat dan tidak beresiko untuk menimbulkan ancaman yang bisa diizinkan masuk. Jadi tidak serta-merta setiap orang bisa masuk gitu kan, harus ada ketentuannya juga. Jadi dengan persyaratan adanya proof of fund ini itu menjamin kelangsungan wisatawan asing tersebut untuk bisa berada di Indonesia selama masa tinggal 5 sampai 10 tahun tersebut. 5 sampai 10 tahun. Ya, betul.
Kemudian beberapa persyaratan lainnya seperti pas foto ukuran 4x6 cm yang nantinya akan diunggah di situs visa online imigrasi tersebut, dan kemudian daftar riwayat hidup. Jadi setelah itu nanti para wisatawan akan menerima sertifikat persetujuan visanya. Ketika sudah menerima sertifikat tersebut, datang ke Indonesia dan melakukan beberapa pendaftaran kembali di kantor imigrasi untuk melengkapi semua persyaratannya. Baik, second home visa ini sekali lagi kami di sini diharapkan bagi wisatawan-wisatawan asing itu tidak ragu untuk datang ke Indonesia, untuk kembali yang tadinya mungkin sempat sektor pariwisata kita terhenti, khususnya di wilayah Bali kan. Diharapkan dengan adanya kebijakan ini bisa membuka kembali pintu-pintu bagi wisatawan asing untuk berwisata ke Indonesia. Seperti itu, Mas Afri. Memang untuk mendongkrak juga potensi wisata yang ada di negara kita ya. Benar. Karena kemarin kan sempat terpuruk kondisi pariwisata kita kan, Mas. Semoga dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi ini bisa merangsang kembali nih. Yang tadinya mungkin wisatawan asing ragu-ragu atau bahkan merasa susah untuk masuk ke Indonesia, lewat kebijakan ini, ayo mari datang lagi ke Indonesia untuk berpariwisata, berrekreasi, menghabiskan masa tuanya dengan menggunakan visa rumah kedua ini. Seperti itu, Mas. Sejauh ini di kantor wilayah imigrasi sendiri, imigrasi Bau-Bau sudah ada? Baik. Untuk saat ini, karena ini penerapannya kan baru per 25 Oktober kemarin. Jadi saat ini masih dalam tahap uji coba, dalam tahap pelaksanaan, dan pintu kedatangan pertama wisatawan asing kan mereka biasa masuknya lewat bandara. Yang kami sebut di istilah keimigrasian itu TPI atau tempat pemeriksaan keimigrasian. Second home visa masih dalam penerapannya dan diharapkan pasti nanti semoga wisatawan asing menggunakan second home visa ini. Mereka terbujuk untuk ayo kita ke Indonesia, kita rasakan suasana yang nyaman di sana kan, berwisata ke daerah tropik atau jalan-jalan ke tempat wisata lainnya. Seperti itu, Mas Afri. Baik, saya ke Pak Pras lagi nih. Soal masalah paspor tadi berkaitan dengan aturan baru paspor masa berlaku 10 tahun. Ya, Mas. Ini terkait juga dengan kalau seandainya ada masyarakat yang memiliki paspor yang sebelumnya masa berlaku 5 tahun. Kemudian ini dalam perjalanannya dia sisa masa paspornya sisa 2 tahun masa berlakunya. Apakah itu bisa dia dilayani untuk perpanjang kembali untuk langsung ke 10 tahun atau tunggu habis masa berlaku dulu? Itu tunggu habis masa berlakunya dulu, Mas. Seperti itu. Jadi masa berlaku paspor itu biasanya tuh minimal tuh 6 bulan itu harus diperpanjang. Seperti itu. Ada juga negara-negara tertentu yang biasanya untuk nge-apply visa itu harus minimal itu berlakunya 1 tahun, Mas. Jadi seperti itu. Setelah masa berlakunya habis baru bisa perpanjang paspor. Berdasarkan data imigrasi Bau-Bau, sejauh ini masyarakat di Kepulauan Buton atau di wilayah kerja kantor imigrasi Bau-Bau ini yang mengurus paspor ini untuk aktivitas apa saja sebenarnya? Ada umroh, ada untuk berwisata, Mas, dan mengunjungi keluarga biasanya seperti itu. Berwisata mengunjungi keluarga ya? Mengunjungi keluarga. Baik. Dan baik terkait masa berlaku paspor itu rupanya memang aturan baru dan aturan sebelumnya ini hanya perbedaannya soal masa berlakunya saja. Betul. Kalau untuk persyaratan-persyaratannya sama saja. Persyaratan-persyaratannya sama saja. Sama saja. Iya. Baik. Baik pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun berada. Cukup menarik juga perbincangan kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita lanjut bersama ketiga narasumber kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini. Negeri kita imigrasi Bau-Bau
tanpa diskriminasi, bebas gratifikasi. Dari timur negeri kita, imigrasi bau-bau, mengukir prestasi penuh dedikasi, tanpa diskriminasi, bebas gratifikasi. Segenap jiwa dan raga kami persembahkan demi pelayanan, bebas pungutan liar kami pasti BBK. Segenap jiwa, segenap raga kami persembahkan demi pelayanan, bebas pungutan liar kami pasti BBK. Oh, jelas kami pasti BBK. Baik pendengar, masih dari Aula Kantor Imigrasi kelas 3 non TPI Kota Bau-Bau, masih dalam dialog luar studio kita, yakni dengan topik aturan baru paspor masa berlaku 10 tahun dan visa rumah kedua, bersama narasumber kita yakni Pak Prasetya, Pak Alwan dan juga Pak Nuzul. Tadi di sesi pertama dialog kita sudah berbincang soal topik kita, dan di sesi kedua ini juga kami membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung atau bertanya seputaran topik kita di pagi hari ini melalui line telepon di 0823 5972 2994. Dan kami juga memberi kesempatan kepada para audiens yang hadir di tempat ini untuk bertanya. Mungkin ada yang bertanya? Ya, Pak Kepala Imigrasi langsung ini, Pak Teguh. Mohon izin Pak. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi dijelaskan sama Bapak Pras tentang paspor hilang. Ya. Tapi di sini, mohon izin, di sini masih ada yang belum dijelasin, yaitu tentang paspor rusak itu untuk biaya berapa dan dendanya berapa. Dan pembayaran itu langsung dibayarkan ke bank atau ke kantor. Baik. Itu yang saya tanyakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. Ini ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Saya Pak Ilham, ya, dari salah satu pengurus. Pak siapa Pak tadi Pak? Pak Ilham. Pak Ilham. 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 Oh iya, silakan. Ya, salah satu pengurus Madani Tour Travel perwakilan Buton Tengah. Saya datang dari Lombe Pak. Baik. Jadi jauh-jauh dari Lombe datang ke sini untuk mendengarkan tentang dialog interaktif aturan baru paspor masa berlaku 10 tahun dan visa rumah kedua. Yang kami ingin tanyakan, karena kami adalah sebagai pengurus dan banyak berinteraksi dengan calon-calon mereka yang ingin memiliki paspor baru, terkait dengan kebijakan dari imigrasi tentang sedekah tadi Pak. Jadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi dan juga merupakan program dari imigrasi, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama baru-baru ini, bahwa ada kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tidak membatasi usia untuk perjalanan umroh. Karena itu tadi ada ya, ini ingin saya tanyakan adalah bagaimana mekanisme, apakah kalau katakanlah pengurusan kolektif itu memenuhi syarat, apakah beban transportasi ataupun pembayaran tambahan juga dibebankan kepada calon penerima paspor atau pembuat paspor baru, atau memang digratiskan oleh pihak imigrasi? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, saya
sering ditelepon oleh mereka-mereka yang ingin mengurus paspor baru dari beberapa daerah. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sorong. Itu terkait dengan penambahan nama, Pak. Karena terus terang aturan pemerintah Arab Saudi sekarang di paspor itu mereka harus menambahkan 3 suku kata di nama paspor. Ini yang punya kebijakan untuk penambahan itu apakah imigrasi sendiri atau pemohon itu sendiri atau Kementerian Agama. Baik. Itu yang kami ingin perjelas, pertanyakan di sini tentang yang berwenang untuk menambahkan suku kata yang tadi belum memenuhi syarat. Baik. Kemudian masih yang ketiga yang ingin kami tanyakan adalah tentang tadi itu paspor hilang. Ini jamaah yang sudah pernah naik haji. Itu biasanya dari tahun 90-an, tahun 80-an, dan mereka tidak memiliki fotokopi atau dokumen apapun tentang apakah mereka itu masih memiliki fotokopi atau paspor yang hilang. Nah, kalau kita mau laporkan kepada kepolisian, itu pihak kepolisian juga mempertanyakan ada bukti kepemilikan tentang paspor, apakah ada fotokopi atau tidak. Nah, ini mereka tidak memiliki bukti apa-apa karena sudah lama dan mungkin sudah tidak ada dokumen-dokumen itu. Untuk melacak itu apakah pihak imigrasi juga berwenang untuk melacak itu atau tidak? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Pras. Mungkin pertanyaan pertama soal tadi dari Pak Teguh dulu, soal berkaitan dengan paspor rusak. Ya. Itu seperti apa mekanisme dalam pengurusan ulangnya sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan paspor baru atas paspornya yang rusak. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Bapak Teguh. Mengenai paspor rusak, itu biayanya itu 850, Mas. 850, iya, 850. Itu prosesnya itu pemohon paspor rusak ini datang ke kantor imigrasi, kemudian dilakukan BAP. Iya. Ya kan? Nah, setelah selesai dari proses BAP itu baru dia bisa melanjutkan proses pembuatan paspornya. Seperti itu, Mas. Baik. Iya. Mungkin langsung bisa dijawab dengan dari biro tadi bertanya. Oke. Dia bertanya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ilham selaku travel dari Madinah Buton Tengah, Pak ya? Madani. Oh, Madani, sorry. Madani Buton Tengah ya. Iya. Nah, yang untuk apa? Biaya untuk lansia itu semuanya ada, Pak. Jadi semuanya sama rata, yaitu 350.000, Pak, untuk paspor biasa. Mau itu anak kecil, mau itu lansia atau yang masih muda itu sama saja, Pak. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Ilham, untuk penambahan nama itu wewenang kita, Pak. Jadi persyaratannya itu biasanya kan kalau yang mau umroh atau haji itu kan dia membawa rekom dari biro perjalanan umrohnya atau haji, terus kemudian dari Kemenak. Nah, kita dasarnya itu penambahan nama itu dari Kemenak itu, Pak. Seperti itu. Apabila dari Kemenak itu tidak ada, kita tidak bisa menambahkan nama. Seperti itu. Karena yang seperti diketahui banyak yang suka menyalahgunakan itu. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk soal paspor hilang. Paspor hilang. Ini kan biasanya untuk paspor hilang yang sudah lama-lama, Pak. Jadi bilang saja di kantor polisi itu dia untuk nomor paspornya atau masa berlaku paspornya itu tidak ingat. Seperti itu. Jadi itu kan kalau tidak ingat itu kan umum, Pak. Nah, dari situ kita nanti yang akan memproses selanjutnya seperti itu. Jadi untuk langkah-langkahnya seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Juga tadi pertanyaan Pak Ilham, ini biasanya di kepolisian mempertanyakan kalau tidak ada bukti kopiannya itu yang setengah mati itu seperti apa, Pak? Apakah memang dari imigrasi bisa memberikan keterangan atau seperti apa?
Nggak bisa Pak kalau itu Bisa Pak. ya? Iya. Jadi memang kalau ditanya pihak kepolisian bahwa memang tidak ingat saja itu soal Iya, paspor hilangnya. tidak ingat. Ya sama seperti kita KTP hilang atau buku tabungan hilang gitu ya. Itu kan sama saja. Nah, kita misalkan tidak ingat atau tidak ada fotonya atau kopiannya, kita kan memberikan keterangan, aduh saya lupa kan seperti itu doh. Oke. Sama saja seperti itu Mas. Baik. Iya, baik. Mungkin Terima sudah kasih. terjawab pertanyaan dari Pak Ilham tadi. Juga ini ada yang bertanya lewat kanal WhatsApp kami dari Beto Ambari Anissa soal ini visa rumah kedua. Apakah ini visa rumah kedua ini berlaku untuk semua kewarganegaraan atau hanya kewarganegaraan tertentu saja? Ini Pak Nuzul. Iya, terima kasih sekali lagi Mas Afri ya pertanyaan dari Mbak Anissa. Iya. Ya, baik terkait mengenai second home visa. Siapa sajakah yang bisa menerima manfaat dari second home visa ini? Dari kewarganegaraan apa saja? Jadi subjek penerima second home visa ini bisa untuk semua kewarganegaraan. Bisa untuk warga negara asing dari Amerika, warga negara asing dari UK, all to Miss Tiffany, to all citizen can apply the second home visa. So it doesn't specifically to one country that can apply the second home visa. All citizen, all foreigner, semua warga negara asing bisa. Semua bisa ya? Ya bisa. Can apply the second home visa. Kemudian, ya Pak. Baik. Tapi yang paling kami tekankan utama harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Ditjen Imigrasi ya. Yang utamanya mengenai adanya proof of fund sejumlah dana sebesar 2M yang dimiliki oleh si pengguna ini. Itu paling penting ya? Iya, itu salah satu persyaratannya. Kemudian dana tersebut juga itu ketika foreigner telah tiba, orang asing itu sudah masuk ke Indonesia, harus mendeposit a sum of money to a government state bank. Jadi harus deposit sejumlah 2 miliar tersebut ke bank milik negara Indonesia. Seperti sebut saja BNI, BRI, Bank Mandiri. Dan itu sewaktu-waktu dapat dicek oleh pihak imigrasi. It can be checked at any time. So that deposit should be on that bank account. Jadi deposit money itu harus tersimpan di Bank Negara Indonesia. Karena sewaktu-waktu dapat dicek oleh pihak imigrasi. Dan kami tekankan pula apabila ada indikasi pelanggaran atau ada indikasi akan disalahgunakan second home visa ini, jadi pihak imigrasi akan menindak tegas, ya. Jadi ada sanksi apabila ya warga negara yang menggunakan warga negara asing khususnya lansia ataupun orang-orang tertentu yang menggunakan second home visa ini mau menyalahgunakannya. Seperti tadi kan tidak untuk bekerja, tapi dipakai untuk bekerja. It cannot use for working, but the foreigner use it to work in Indonesia. Jadi our immigration itu akan bertindak tegas. Iya. Karena visa rumah kedua ini bukan untuk kepentingan bekerja di Indonesia. Betul sekali. Tujuannya Mas Afri not for working, bukan untuk bekerja. Beberapa tujuannya kan seperti untuk spend all time for elderly. Menghabiskan masa tua bagi wisatawan yang lanjut usia seperti itu. Baik, Pak Nuzul. Juga ini ada yang bertanya lewat pesan WhatsApp ini, pertanyaan dari masyarakat terkait keluarga saya. Ini pertanyaan titipan. Bapaknya di Malaysia tapi sudah meninggal, ibunya WNI. Anaknya 2 orang, satu berusia 19 tahun, satu berusia 24 tahun. Yang mau ditanyakan, jika mengurus paspor apa saja persyaratannya dan masa berlakunya, sudah berlaku 10 tahun atau masih 5 tahun? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Pras. Singkat saja Pak Pras karena juga waktu kita sangat terbatas ya. Baik Mas. Kalau bapaknya WNA, itu kan otomatis kan sebenarnya anaknya WNA ya. Kalau misalkan dia duit kewarganegaraan ganda Mas, sorry Mas, bukan WNA.
Dia kewarganegaraan ganda. Jadi itu kalau dia sudah di atas umur 18 tahun, dia harus memilih kewarganegaraannya. Seperti itu. Memilih kewarganegaraan iya, dulu ya. memilih kewarganegaranya. Apakah dia memilih warga negara asing atau warga negara Indonesia? Seperti itu. Apabila dia memilih warga negara Indonesia, itu bisa Mas. Jadi masa berlakunya dia mengajukan permohonan paspor, itu nanti akan kita akan kita kasih masa berlaku paspor yang 10 tahun karena kan yang bersangkutan di atas 17 tahun. Seperti itu. Dengan melampirkan surat pernyataan pemilihan kewarganegaraan seperti itu yang surat pemilihan kewarganegaraan. Iya, yang diajukan di Direktorat Administrasi Hukum Umum atau AHU seperti itu. Siap. Baik, saya kira karena waktu kita juga sangat terbatas, tidak terasa sudah menunjukkan pukul 9:59. Oh iya, satu pertanyaan lagi kita beri kesempatan kepada Mr. Caleb sebelum kita akhiri. Ya silakan. Oke, makasih Pak. Saya branch manager, time manager cabang satu Biro Perjalanan Wisata, jadi sering bantu tamu dengan visa. Dan ini ada dua pertanyaan tentang visa rumah kedua. Yang pertama, apakah harus sudah mencapai sebuah umur 50-55 atau bisa untuk semua umur? Dan yang kedua, ada banyak digital nomad yang zaman ini yang kerja online, sosmed dengan perusahaan mereka di negara asal. Apakah mereka bisa tinggal di Indonesia dengan visa rumah kedua dan tetap kerja online dengan perusahaan mereka di negara asal? Ya, jadi itu pertanyaan juga. Ya. Oke, bisa langsung ditanggapi Pak Nuzul. Oke, thank you for the question, Miss Caleb. Terima kasih, Singkat Miss saja, Pak. Tiffany. Iya. Singkat saja. Iya. Jadi semua kalangan usia. Jadi aturan untuk second home visa ini berlaku untuk warga negara asing tertentu, bisa dan juga bisa membawa satu family, entah anak atau orang tua. Bisa dibawa serta. Tapi menjawab pertanyaan Mr. Caleb, all ages. Jadi semua kalangan umur selama fulfill the requirements, memenuhi persyaratan. Dan adapun mengenai bekerja secara online, itu bekerja secara online itu ada ketentuannya, has some requirement dan nanti akan terus dipantau oleh pihak imigrasi. Jadi selama pengguna visa ini menggunakan visanya sesuai tujuan, it doesn't matter. Jadi untuk menghabiskan masa tua, investasi atau bisnis ya, the point is not for working. Ya, karena visa tertentu juga buat bekerja. Ada visa khusus juga ya. Ada visa khusus untuk ada bekerja. visa khusus juga untuk bekerja. Oke, baik. Sesuai tujuannya. Sesuai tujuannya. Ya, betul Mas Afri. Baik, terima kasih Pak Nuzul. Mungkin juga pertanyaan dari Mr. Caleb juga sudah jelas dijawab oleh Pak Nuzul. Dan pendengar dimanapun berada, kita juga sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri perbincangan kita, saya persilakan kepada Pak Alwan untuk menyampaikan closing statement dari perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan Pak Alwan. Terima kasih Mas Afri. Saya berterima kasih sama RRI karena berkat kedatangan teman-teman dari RRI, sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan terkini Direktorat Jenderal Imigrasi itu harapan kami bisa tersampaikan di masyarakat wilayah kerja kantor imigrasi Bau-Bau khususnya tentang aturan baru paspor masa berlaku 10 tahun, visa rumah kedua. Harapan kami masyarakat yang ada di wilayah kerja Bau-Bau ini bisa memanfaatkan kebijakan terbaru ini sejalan dengan fungsi imigrasi sebagai pelayanan masyarakat dan fasilitator pembangunan masyarakat. Saya harap mari sama-sama kita manfaatkan momen ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alwan, Pak Pras juga, Pak Nuzul atas kesempatan di pagi hari ini. Akhirnya saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Afriansah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.